Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan. Sejak berdiri dan berkembang, Kerajaan Medang Kamulan memiliki raja-raja yang memerintah kerajaan tersebut. Di antaranya adalah 1. Empu Sindok. Memerintah Kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Sri Isyana Tunggadewa. Empu Sindok termasuk keturunan dinasti Sanjaya, Mataram kuno. Karena desakan dari Sriwijaya, maka Kerajaan Medang Kamulan memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. 2. Dharma Wangsa merupakan seorang raja besar. Dharma Wangsa percaya bahwa kedudukan ekonomi Kerajaan Sriwijaya yang kuat akan merupakan ancaman bagi Kerajaan Medang Kamulan. Dharma Wangsa melakukan penyerangan kepada Sriwijaya. Tetapi beberapa tahun kemudian Sriwijaya menyerang balik. 3. Erlangga. Dalam prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Raja Erlangga masih keturunan Pusindok dari pihak ibunya yang bernama Mahadrata yang menikah dengan Raja Udayana. Raden akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram yang berada di Jawa Tengah. Karena terjadi perselisihan akibat hancurnya Kerajaan Mataram yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi, maka letak Kerajaan Medang Kamulan digeser ke Jawa Timur, yang lebih tepatnya berdasarkan prasasti terletak di muara Sungai Berantas dengan ibu kotanya bernama Watanmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Zahra. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian di Kerajaan Medang Kamulan. Raja Empu Sindok mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Berantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perkembangan di daerah Jawa Timur. Bahkan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa, aktivitas perdagangan bukan saja berada di daerah Jawa Timur, tetapi berkembang sampai keluar Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Raja Dharma Wangsa, Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat aktivitas pelayaran perdagangan di Indonesia Timur. Namun, akibat serangan dari Kerajaan Wurawari, segala perekonomian Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Sekian penjelasannya. Di bidang sosial budaya juga mengalami kemajuan. Antara lain, dibuat bendungan Waringin Sabto untuk pertanian. Pada tahun 1035 ditulis kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Kitab ini menggambarkan kehidupan Erlangga dan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Perwujudannya dapat dilihat dari arca Wisnu naik Garuda di Candi Belahan. Begitu pula seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Raja Erlangga merupakan raja yang peduli pada keadaan masyarakatnya. Hal itu terbukti dengan dibuatnya tanggul-tanggul dan waduk di beberapa bagian di Sungai Berantas untuk mengatasi masalah banjir. Pada masa Erlangga banyak dihasilkan karya-karya sastra. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan raja yang melindungi para seniman, sastrawan, dan para pujangga, sehingga mereka dengan bebas dapat mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Sepeninggalan Erlangga, wilayah terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Jenggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarana Fati. Hari ini saya akan membahas tentang ciri khas yang dimiliki oleh Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, memiliki dua corak yang dimana berbentuk kerajaan Hindu dan juga Buddha. Yang kedua, memiliki dua macam corak yang dimana dapat dengan sangat mudah terlihat, yaitu adalah dinasti Sailendra yang bercorak Buddha dan juga dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Prestasi yang terdapat di Kerajaan Medang Kamulang. Yang pertama adalah prestasi Tangeran yang ditemukan di Desa Tangeran, Jombang pada tahun 933 Masehi. Prestasi ini membahas tentang kisah Empu Sindok yang memerintah Kerajaan Medang Kamulang bersama dengan sang permaisuri yang bernama Sri Wardani.
Yang kedua adalah prasasti Bangil yang berisikan tentang kisah Mpo Sendok yang mengawasi pembangunan sebuah candi sebagai tempat peristirahatan dari mertuanya, yaitu Rakian Bawang. Yang ketiga adalah prasasti Lor yang ditemukan di daerah Lor dekat dengan Nganjuk pada tahun 939 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang kisah Mpo Sendok yang mengawasi pembangunan Candi Jayamatra dan Jaya Stambo di wilayah desa Anyok Lodang. Yang keempat adalah prasasti Kalkuta atau prasasti Pucangan yang ditemukan pada tahun 1963 Saka atau lebih tepatnya 1042 Masehi. Prasasti ini membahas tentang peristiwa runtuhnya istana milik Raja Dharmawangsa dan silsilah para raja Medang Kamulang yang ditulis dengan bahasa Sangskreta dan Jawa kuno.